Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah taklim Masjid RK Sodagaran yang berbahagia. Sekarang ini kita sudah menyelesaikan hari yang ke-12. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan ampunan. Sehingga malam hari ini kami akan menyampaikan materi tentang menggapai ampunan di bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang sudah-sudah. Untuk itu, marilah kita mencoba untuk selalu menyemangati diri kita ini untuk dapat melaksanakan puasa Ramadan ini penuh 1 bulan Ramadan ini. Sehingga khususnya untuk kaum ibu-ibu, kaum wanita ini yang masih diberi libur oleh Allah karena adanya menstruasi, sebagai wujud niat puasa Ramadan, maka kami himbau untuk segera istilahnya mengganti puasa selama yang ditinggalkan itu. Jangan ditunda-tunda, karena perwujudan dari niat yang sungguh-sungguh menjalani puasa, maka adalah menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan penuh 1 bulan. Kemudian di dalam hadis lain hanya berbeda kata. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi di samping menjalankan puasa yang dalam pengertian syar'i menahan lapar dan dahaga di siang hari dari fajar sampai maghrib, kemudian juga menjaga seluruh panca indera kita ini dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka sholat malam di bulan Ramadan yang terkenal dengan istilah sholat taraweh jangan sampai ditinggalkan. Jamaah yang berbahagia, ada fenomena yang dihembuskan, yakni sholat tarawih itu dianggap sebagai sholat sunat. Sehingga karena sifatnya itu adalah sunat, maka banyak generasi muda itu yang menggampangkan sholat tarawih. Sehingga kalau misalnya ngantuk, sholat tarawih kemudian ditinggalkan. Alasannya sholat tarawih hanya sunat. Padahal dengan sholat tarawih ini yang kita lakukan karena iman dan mencari ridho Allah, insya Allah kita akan diampuni dosa kita dengan sholat penuh selama 1 bulan di bulan Ramadan ini. Kemudian juga
Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya ia diampuni dosanya yang telah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya kita sudah diberitahu bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Nah, kalau kita sudah diberitahu seperti itu, kok sampai tidak ada semangat untuk menggapai malam Lailatul Qadar? Saya kira perlu dipertanyakan niatan kita untuk menjalankan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh ini. Ini juga sama dengan imanan waktu saban, yaitu karena iman kepada Allah dan mengharap pahala Allah. Jadi semua yang dilakukan selama bulan Ramadan ini, kalau dalam bahasa sekarang itu adalah syarat dan ketentuannya itu. Yang pertama adalah menjaga iman kita, sehingga kita menjalankan puasa Ramadan ini karena iman kita kepada Allah, dan juga dengan waktu saban. Artinya mengharap pahala Allah, mengharap ridho Allah. Atau kita selalu muhasabah, menghitung-hitung, khawatir kalau sampai amalan kita ini tidak diterima oleh Allah. Untuk itu, sebagai penyemangat daripada keinginan kita mendapatkan ampunan Allah ini, maka ada perilaku yang juga bisa untuk mendapatkan ampunan Allah selama bulan Ramadan, yaitu memberi iftar, yakni makanan untuk berbuka. Jamaah yang berbahagia, apabila kita mengetahui bahwa pahala memberikan makanan berbuka puasa pada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ampunan bagi orang tersebut menjadi harapan yang tidak merupakan harapan kosong. Untuk itu, dalam rangka menggapai ampunan ini, marilah kita berupaya untuk kesempatan apapun, kalau bisa kita memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang menjalankan puasa Ramadan. Kemudian upaya yang kelima, kalau kita hitung tadi, yang pertama adalah menjalankan puasa dengan penuh selama bulan Ramadan. Yang kedua, menjalankan sholat malam di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah berupaya untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Yang keempat, memberikan makanan untuk berbuka puasa. Dan yang kelima, memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Jamaah yang berbahagia, zikir ini dalam Al-Quran, perintah Allah adalah zikron sahih. Artinya sebanyak-banyaknya. Tidak perlu pakai batasan hitungan. Kemudian zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan itu sebagaimana biasa dibaca pada saat antara sholat tarawih. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu jangan hanya dibaca pada saat sholat tarawih, tapi di setiap ada kesempatan dengan dibaca dalam hati, kita berbanyak zikir ini dan juga istighfar dan doa. Artinya kita baca asyhadu alla ilaha illallah merupakan zikir yang memang memperbarui syahadat kita. Kemudian astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. As'alukal jannah, mohon kita berdoa agar diberikan
jannah. Wa a'udzubika minan nar, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu kami ingatkan bahwa kesuksesan manusia adalah apabila orang ini sukses dari urusan dunia dan sukses di akhirat. Sukses di akhirat diwujudkan dalam bentuk harapan masuk surganya Allah dan dijauhkan dari api neraka. Untuk itu marilah kita selalu berupaya untuk sungguh-sungguh dalam menjalankan puasa Ramadan ini yang kami istilahkan tadi imanan wahtisaban sebagai syarat dan ketentuan. Artinya syaratnya adalah dengan iman dan ketentuannya adalah hanya untuk mencari ridho Allah. Untuk itu memperbarui niat sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah. Puasa Ramadan itu setiap malam kita, setiap akan puasa paginya, setiap malam kita berniat dalam bentuk doa. Untuk itu sekali lagi, mari kita menggapai ampunan Allah ini dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kita diberikan ampunan oleh Allah dengan afuun, yakni ampunan yang dosa kita dihapus dan catatan dosa kita dihapus, sehingga kita bisa menjadi kembali fitri sebagaimana bayi yang lahir. Demikian yang dapat kami sampaikan, insya Allah bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.